Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum Mang Sukir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk cerita kali ini, Mang Sukir masih melanjutkan cerita yang sebelumnya yang berjudul Proyek Villa di Kaki Gunung Selamat. Cerita ini ditulis oleh Aiswan Nahla. Dan tak usah berlama-lama, langsung saja kita ke ceritanya. Aku pulang menggunakan jalan yang aku gunakan sebelumnya. Aku berjalan cepat karena khawatir ada hal buruk yang terjadi pada Pak Sunarto. Di pertengahan jalan, aku melihat 3 sosok tubuh berjalan ke arahku. Semakin lama semakin dekat. Hatiku mulai berdebar-debar. Bulu romaku merinding. Ketika mereka hampir sampai, barulah wajah mereka bertiga terlihat jelas. Kasman. Aku masih ingat wajah yang menjemputku di perhentian bus dan membawaku ke sini. Aku tak tahu dalam hal ini siapa yang salah. Aku tak mau menghakimi. Biarlah Allah yang menghukum mereka. Aku membaca ayat kursi. Akhirnya, mereka bertiga menghilang dari pandangan. Ketika aku sampai di musola, suasana gelap gulita. Mana Pak Sunarto? Tanyaku dalam hati sambil mencari dirinya di area musola. Aku merasa bersalah meninggalkan dirinya sendirian tadi. Tetapi membawanya bersamaku akan lebih merepotkan. Saat tiba di sebatang pohon kelapa, aku melihat sebelah sandalnya di bawah pelepah kelapa. Aku melihat jejak kaki. Ada jejak rumput yang dipijak, tetapi tidak jelas oleh siapa. Aku melanjutkan usaha dengan masuk sedikit ke area semak menuju hutan. Akhirnya, aku melihat tubuh Pak Sunarto terbaring tertelungkup di atas tanah. Pak, bangun. Aku mencoba untuk membangunkannya tetapi tidak ada respon. Aku merentangkan tubuhnya. Aku melihat mulutnya berbuih. Nadi masih ada tetapi sangat pelan. Aku yakin Pak Sunarto dipatuk ular. Aku memeriksanya dan melihat ada gigitan di bagian bawah betis sebelah kanan. Aku tak yakin sudah berapa lama dia dipatuk ular dan kehilangan kesadaran. Gegas aku menggendong dan meletakkannya di teras musola. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan saat ini. Akhirnya, aku memutuskan untuk mencoba memberikan pertolongan sejauh yang aku bisa. Dan setelah itu mencari bantuan dari Pak Usman. Aku membaca surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falak, dan An-Nas. Lalu mulai mengurut dari paha hingga ke lokasi gigitan ular. Aku kurang berpengalaman dalam kasus gigitan ular dan hanya berusaha sebisaku. Sama seperti yang aku lakukan untuk menghilangkan racun dari tubuhku. Namun, Pak Sunarto tetap tidak sadarkan diri. Aku memutuskan untuk meminta bantuan dari Pak Usman. Dalam kegelapan malam dan keletihan, aku nekat menaiki motor menuju rumahnya. Semoga dia ada di rumah. Doaku dalam hati. Aku mempercepat laju motorku. Aku sudah tidak memikirkan lagi tentang keselamatanku. Aku tahu Pak Sunarto sekarang sedang berjuang melawan kematian. Sekali lagi, aku bertemu dengan Kasman dan 2 orang lain yang selalu bersamanya. Aku sendiri tidak tahu mengapa mereka muncul malam ini dan mengapa mereka tidak menggangguku. Mereka hanya memandang saat aku melewati mereka. Akhirnya, aku sampai di rumah Pak Usman. Suasana sunyi dan agak gelap. Jam tanganku menunjukkan pukul 1 pagi. Aku membuka pintu pagar dan masuk ke area rumahnya. Assalamualaikum, Pak Usman. Suaraku memecah kesunyian malam.
Aku mengulangi, dan pada salam yang ketiga, lampu ruang tamu menyala. Tak lama kemudian, pintu depan terbuka. "Siapa kamu?" tanyanya sambil mengucak mata. Mungkin cahaya lampu sorot di kepalaku mengganggu penglihatannya. "Saya Adam, orang yang menjaga proyek villa," jawabku. "Oh, kamu. Mimpi apa malam-malam datang ke sini?" tanyanya. "Saya mau minta tolong sampean mengantar Pak Sunarto ke rumah sakit. Saya rasa dia dipatuk ular. Dia ada di musola," jawabku. "Apa? Baik, aku ganti baju sebentar," jawabnya tanpa banyak bertanya. "Saya tunggu sampean di musola ya Pak," kataku lalu berlalu pergi. Ketika aku sampai di musola, Pak Sunarto masih tidak sadarkan diri. Aku mencari pakaiannya yang bersih dan menggantinya. Tiba-tiba hatiku pilu. Bajunya tak ada yang bagus. Semuanya berwarna pudar. Ya Allah. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Aku benar-benar khawatir akan keadaan Pak Sunarto. Meskipun bukan keluargaku, tapi ada ikatan istimewa di antara kami. Allah mempertemukan kami berdua tidak dengan sia-sia. "Di mana Pak Usman?" Aku kehilangan kesabaran karena rasa khawatir lebih mendominasiku. Aku tahu ketika digigit ular berbisa, harapan untuk selamat sangat tipis. Aku hanya berharap ular yang menggigitnya bukan ular yang terlalu berbisa. Aku membaca ayat-ayat Al-Quran dan ayat-ayat penyembuh yang aku tahu, sambil mengurut kakinya agar bisa memberikan sedikit pertolongan terhadap bisa yang ada. Dengan lampu senter, aku melihat wajahnya semakin pucat. Tanda pernapasannya semakin parah. Ya Allah, selamatkanlah hambamu ini, doaku dalam hati. Akhirnya, Pak Usman tiba bersama anaknya. Kami bertiga mengangkat Pak Sunarto ke kursi belakang mobil Pak Usman. "Kamu tak perlu ikut. Insya Allah, aku yang akan mengurus semuanya," kata Pak Usman. "Nje Pak, kalau ada apa-apa tolong beritahu saya," jawabku. "Iya, nanti aku beritahu," jawabnya lalu pergi. Aku melangkah lunglai dan duduk bersandar pada dinding teras musola. Aku merasa kasihan pada Pak Sunarto karena tak ada keluarga yang menemani. Allah memberikan kesempatan untuk dia bertaubat dan menguji dia. Pada saat dia tidak memiliki siapa-siapa dan buntu untuk beramal, Allah menyatukan kami. Ilmu adalah anugerah, dan semua ini adalah anugerah yang Allah berikan padaku. Dalam keadaan seperti ini, berbagai hal datang menghampiri. Masalah dengan anak pemilik villa itu hampir selesai, tapi lelaki itu kini hilang entah kemana. Aku sudah tahu mengapa dia melakukan itu dan apa yang terjadi pada Pak Jangkung sekeluarga. Semoga roh Pak Jangkung sekeluarga tenang di sana setelah aku menjebloskan pelakunya ke dalam penjara. Hak untuk menghukum bukanlah hakku, tetapi hak Allah. Aku serahkan semuanya kembali kepada Allah. Baratmu pulih dan hubungan antara dirinya dan Pak Sunarto kembali baik. Namun, masih ada dua hal yang perlu aku selesaikan. Membuang mobil lama milik Kasman dan mencari orang yang menyerangku di hutan dekat villa. Orang yang menyuruhku pergi dari desa ini. Penyerang ini benar-benar misterius karena hanya muncul sekali. Bekas luka di dahinya sama dengan bekas luka anak Pak Usman. Tapi aku tak yakin karena malam itu gelap gulita. Aku tak mau menuduh tanpa bukti. Mbah Lanang pernah berpesan, jangan menilai orang dari luarnya saja. Kalau anak pemilik villa tadi menjaga villa ini agar pembangunan berjalan lancar, lalu
Lelaki yang mempunyai bekas luka di dahinya itu melakukan apa? Mengapa? Dan siapa? Banyak pertanyaan dalam pikiranku. Akhirnya, aku terlelap di teras musola. Setelah sholat subuh, aku pergi ke warung Mbah Marni. Rasanya tak semangat untuk sarapan di musola. Begitu sampai, Mbah Marni sedang membersihkan meja. "Assalamualaikum, Mbah," sapaku. "Waalaikumsalam. Nak Adam, kok sendirian? Biasanya sama Sunarto." "Pak Sunarto dipatuk ular, Mbah. Tapi sudah dibawa Pak Usman ke rumah sakit." "Astagfirullah. Rumah sakit jauh sekali loh dari sini. Bagaimana keadaan dia sekarang?" "Saya juga tidak tahu. Belum ketemu sama Pak Usman," jawabku lalu duduk di meja yang berada di tengah. "Mbah buatin kopi sama nasi lodeh ya." "Iya, Mbah. Mbah Ratmo di mana?" "Lagi ke rumah sakit cek kesehatan. Kemarin dijemput sama putuku yang di kota. Mungkin nanti sore pulang," jawab Mbah Marni lalu menuju dapur. Setelah sarapan, aku pergi ke pembangunan villa. Sepertinya Ibrahim belum datang karena aku tak melihat mobilnya melewati warung Mbah Marni. Karena perjalanan ke pembangunan villa pasti akan melalui jalan di depan warung itu. Setelah aku sampai, aku meletakkan motor di tempat biasa, lalu menuju tempat di mana aku berduel semalam. Banyak jejak kakiku dan lelaki tersebut. Aku hilangkan jejak itu dengan menggunakan sandal karena tak mau Ibrahim tahu. Setelah menghilangkan jejak tersebut, aku menuju pondok. Tak sampai 5 menit duduk, Ibrahim dan pekerjanya tiba. Seperti biasa, Ibrahim akan singgah di tempatku terlebih dahulu jika aku ada. "Assalamualaikum." Ibrahim memberi salam sambil tersenyum. "Waalaikumsalam." Aku menjawab salam sambil mencium tangannya. "Kenapa kamu? Kok merengut?" tanya Ibrahim. "Pak Sunarto dipatuk ular, Mas. Pak Usman yang mengantar ke rumah sakit tadi malam." "Allah, bagaimana keadaan dia sekarang?" "Tidak tahu, Mas. Saya belum bertemu Pak Usman. Nanti siang saya mau pergi ke rumahnya. Mudah-mudahan dia tidak apa-apa. Ya wis, kalau butuh bantuan, beritahu aku. Aku mau kerja dulu." Pamit Ibrahim. "Sek, Mas. Lupa saya mau tanya. Truk barang datangnya kapan?" "Kalau tak ada hambatan, insya Allah hari ini. Mungkin habis duhur. Rudi juga sudah janji mau datang habis duhur," jawab Ibrahim lalu terus berjalan. Kalau truk itu datang, aku berpeluang menyelesaikan urusan mobil Kasman hari ini juga. Aku tak mau lagi ada orang yang diganggu oleh Kasman dan istrinya. Setelah lama duduk sendirian, aku mulai merasa bosan. Aku bangkit dan menuju ke arah motor lalu melaju menuju jurang, tempat di mana mobil Kasman berada. Sebelum urusan membuang mobil itu dilakukan, aku harus memastikan kondisi di sana dulu. Aku berharap semuanya akan dimudahkan. Aku sendiri tak tahu kenapa penduduk desa ini membiarkan mobil itu terus berada di sana. Padahal mereka tahu Kasman sering mengganggu orang datang ke sini saat waktu malam. Akhirnya, aku sampai di tempat tujuan. Aku hanya memperhatikan dari atas jalan. Kedalaman jurang mungkin setinggi 30 kaki. Masih bisa ditarik menggunakan beko atau eskavator. Keadaan mobil yang remuk mungkin akan muat diletakkan ke bagian belakang truk itu nanti. Kalau Raffi membawa truk yang biasanya untuk memuat pasir atau tanah.
Maka rencanaku hari ini gagal karena bangkai mobil ini dipastikan tak akan muat. Setelah memastikan tak ada halangan untuk proses menarik mobil itu nanti, aku kembali ke musola untuk memasak. Setibanya di musola, aku bergegas menuju tempat memasak. Aku berencana menggoreng ikan asin dan menyantapnya dengan kecap dicampur cabai potong saja. Setelah zuhur, aku kembali ke area villa. Ibrahim sedang berbaring di pondokku, sementara pekerjanya beristirahat di dekat area villa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, jawab Ibrahim. Panjang umur kamu. Baru juga batin kok kamu belum datang-datang. Aku habis nelpon toko bangunan itu. Katanya hari ini tak ada truk nganggur. Lusa baru ada. Lanjut Ibrahim. Walah, gagal wis rencana saya, jawabku. Itu artinya Allah tak mengizinkan. Gak apa-apa, lusa kan bisa, pucuk Ibrahim. Iya mas, rencana Allah lebih baik. Dia lebih tahu. Benar. Yowis, aku mau sambung kerja. Oh iya, aku mau ngasih tahu. Nanti kalau atap dan dinding villa ini sudah dipasang, aku mau pergi ke kota. Ada urusan keluarga. Tolong jagain ya. Kira-kira kapan atapnya selesai? Tanyaku. Insya Allah 3 minggu lagi, jawabnya. Sebenarnya, aku tahu ada orang yang mencoba mengganggu agar villa ini tak selesai. Aku mencoba segala cara untuk menjaga tempat ini. Jadi, kalau aku tak ada nanti, kamu harus benar-benar menjaga tempat ini. Tambah Ibrahim lagi. Aku menatap wajahnya lekat. Berarti, selama ini sampean diganggu terus yo mas. Saya juga merasa begitu. Insya Allah, nanti saya akan membantu sampean. Kira-kira sampean tahu ndak siapa pemilik villa ini? Tahu. Siapa mas? Masnya Pak Usman. Namanya Darso. Yowis, aku lanjut dulu, kata Ibrahim lalu berjalan ke arah pekerjanya. Sementara aku masih terdiam. Kalau pemilik villa ini adalah saudaranya Pak Usman, kenapa tempo hari saat aku bertanya pada Pak Usman, dia malah tak tahu siapa pemilik villa ini? Ah, sudahlah. Aku bisa memikirkan hal ini nanti. Sekarang aku harus pergi ke rumah Pak Usman untuk mengetahui kabar Pak Sunarto. Ketika aku hampir sampai di simpang masuk ke musola, aku melihat seseorang sedang berjalan sambil memegang sebatang kayu kecil. Saat aku berpapasan dengannya, aku sadar kalau dia adalah lelaki yang berduel denganku semalam. Anak pemilik villa. Dia memandang ke arahku, tetapi sepertinya dia tak mengenaliku. Aku berhenti sejenak di hadapannya. Aku mendengar dia menangis, kemudian tertawa, dan kemudian menangis lagi. Dia menggunakan kayu di tangannya seolah seperti sebilah pedang. Kadang dia berlari sambil meminta tolong. Kadang dia berhenti untuk istirahat. Apa dia jadi gila? Aku bergumam lalu memutuskan untuk mengikutinya dari belakang. Gila, salah satu hal yang harus ditakuti. Kalau gila sampai mati, tak ada lagi kesempatan untuk bertaubat atas segala dosa yang pernah diperbuat. Kalau di penjara, setidaknya masih ada kesempatan untuk bertaubat. Tiba-tiba dia berhenti dan berpaling ke arahku. Ngapain kamu mencariku? Belum puas kamu mau tanding silat? Ayo, sini! Dia berteriak padaku. Aku diam saja. Tolonglah, aku mohon maaf. Aku salah.
Jangan ganggu aku lagi, katanya lagi, tetapi kali ini sambil menangis. Aku masih diam saja. Kamu tak mengenalku. Aku anak Tarso. Ayahku orang kaya. Aku bisa membunuh siapa saja yang kuinginkan. Dia berteriak dan marah-marah lalu mengeluarkan jurus silat tetapi tak teratur. Aku yakin dia sudah gila. Kemudian dia menggeleng-gelengkan kepalanya dan lari ke arah hutan seperti dikejar hantu. Aku hanya membiarkan. Itulah balasannya di dunia. Aku melanjutkan perjalanan ke rumah Pak Usman. Setelah sampai, mobilnya tak terlihat. Kemungkinan besar dia tidak ada di rumah. Kemungkinan besar dia tak ada di rumah. Aku semakin merasa gelisah dan tak tenang. Aku membayangkan hal buruk terjadi pada Pak Sunarto. Waktu menunjukkan jam 2 siang. Aku memutuskan menunggu Pak Usman di pohon pinggir jalan. Bosan duduk di atas motor. Aku berjalan mondar-mandir. Menunggu memang hal yang menyebalkan. Kurang lebih 1 jam, aku melihat mobil Pak Usman masuk ke pekarangan rumahnya. Assalamualaikum, Pak Usman. Aku memberi salam saat mendekatinya. Dia menoleh ke arahku. Waalaikumsalam. Adam. Setelah sholat asar rencananya aku mau nyari kamu di musola. Kamu malah sudah kesini, jawab Pak Usman. Bagaimana Pak Sunarto? Tanyaku tak sabar. Dia masih tak sadarkan diri. Dokter bilang racunnya sudah menyebar. Hanya mukjizat yang bisa menyelamatkannya, jelas Pak Usman. Aku hampir menangis mendengarnya. Kapan lagi sampean ke rumah sakit? Tanyaku. Aku juga tak yakin. Ada pekerjaan yang harus aku lakukan, jawabnya. Ya sudah Pak, kalau begitu saya pamit dulu, ucapku lalu bersalaman dengannya dan berjalan menuju sepeda motor. Aku melaju pelan menuju musola. Tampaknya aku sudah kembali seperti awal, sendirian tanpa teman. Setelah sampai, aku merebus air untuk membuat kopi dan makan biskuit sambil menunggu waktu asar. Aku bersandar pada dinding. Pikiranku melayang entah kemana. Banyak sekali yang kupikirkan sekarang ini. Setelah asar, aku membersihkan kawasan sekitar untuk menghilangkan rasa bosan. Tampaknya aku harus pulang ke rumah ibu. Semakin lama aku di sini, bisa-bisa aku bisa gila seperti lelaki siang tadi. Menjelang maghrib aku mandi, lalu mengumandangkan azan dengan perasaan haru. Aku teringat Pak Sunarto. Meski dia dulu jahat, tapi dialah yang membantuku membersihkan dan menghidupkan musola ini. Walaupun dia tak bisa mengaji, dia tak malu untuk mengakui dan belajar. Kalau takdirnya meninggal, akhir hidupnya mungkin lebih baik daripada aku. Setelah maghrib, aku berwirid dan berzikir sampai isya. Suasana sepi dan sunyi, seperti halnya rasa di hatiku. Setelah isya, aku hanya berbaring di atas lantai. Rasanya malas sekali. Akhirnya aku tertidur dan terjaga ketika mendengar namaku dipanggil. Awalnya aku abaikan karena mengira hanya mimpi. Namun, suara panggilan itu terdengar lagi. Aku mengusap lengan karena tiba-tiba bulu romaku berdiri. Pertanda yang tak baik. Sejak dulu bulu roma lenganku ini seperti sensor jika ada keberadaan makhluk-makhluk gaib. Adam, Adam, Adam. Suara itu menakutkan jika aku tak terbiasa dengan keadaan seperti ini. Aku besar di lingkungan yang tak semua orang bisa merasakannya.
Aku tak punya masa kecil untuk dijadikan kenangan. Yang aku punya hanyalah pengalaman yang tak terpikir oleh akal. Suara itu masih memanggil namaku tanpa henti. Kadang lembut, kadang marah-marah. Aku bangun dan menuju ke pintu musola, lalu membuka pintu dan melangkah keluar. Di depanku, ada 3 sosok tubuh sedang berdiri memandangku dan aku sangat mengenal lelaki yang ada di tengah-tengah. Kamu mau apa lagi si Kasman? Pulanglah ke duniamu. Jangan ganggu manusia lagi. Kamu bertiga sudah meninggal, kataku. Kamu mau menyingkirkan rumah kami? Bentak mereka bersamaan. Aku mau kamu bertiga meninggalkan dunia ini. Sudahlah, kamu bertiga sudah meninggal. Terimalah kenyataan. Kalau kamu masih bandel, aku bakar rumah kamu, ancamku. Kamu bakar rumah kami. Kami akan mengamuk dan mengganggu semua orang. Aku tertawa kecil. Mereka malah balik mengancamku. Lalu mau kalian apa? Jangan ganggu kami. Aku kembali tertawa. Yang mengganggu itu kalian. Aku benci Darso. Aku dendam. Sudahlah, aku tak mau tahu tentang urusan kalian. Biar Allah yang menghukum. Urusanku adalah aku mau kalian jangan mengganggu manusia lagi. Tidak, kami tidak mau. Baiklah kalau itu yang kamu mau. Aku akan memusnahkan kalian bertiga, jawabku tegas. Aku membaca ayat kursi dan berjalan ke arah mereka. Mereka menjerit. Perlahan wajah mereka bertiga berubah menjadi wajah awal yang kulihat saat di dalam mobil Kasman tempo hari. Aku berdiri tegap. Tubuh mereka bertiga perlahan terangkat sedikit dari tanah dan berputar mengelilingiku. Sambil bersuara seperti orang yang sedang marah. Aku tahu makhluk-makhluk ini tak akan mampu menyerangku. Mereka hanya mencoba menakut-nakuti dan berharap aku mati ketakutan. Aku membaca 3 surat pendek. Mereka semakin marah tetapi mereka hanya mampu berputar dan sesekali mencoba menyentuh tubuhku tetapi gagal. Mereka terbang berkejaran di atas kepalaku, tetapi sedikit pun tak membuatku takut. Aku membaca 1 ayat yang panjang sambil mengepalkan tangan. Allahu Akbar. Allahu Ahad. Aku meninju tanah. Terasa 1 getaran kecil dan ketiga makhluk itu jatuh ke tanah. Baru saja hendak mendekati mereka. Mereka bangun dan terbang ke jalan lalu hilang dari pandangan. Aku memandang sejenak ke arah jalan dan kemudian duduk di teras musola. Aku tak tahu apakah mereka akan datang kembali atau tidak. Yang pasti waktu mereka berada di dunia ini semakin sempit. Jika diizinkan Allah dan segala rencana berjalan lancar, 2 hari ini adalah hari-hari terakhir mereka berada di desa ini. Tak lama aku duduk. Ada cahaya lampu mobil masuk ke halaman musola. Ketika mobil itu berhenti di depan musola, Pak Usman keluar dari mobil dan berjalan ke arahku. Kalau ada suara gaduh, pasti berasal dari sini. Kamu ngapain? Kok tadi ada suara menjerit? Tanya Pak Usman. Ada sesuatu yang mengganggu, Pak. Tapi sudah hilang, jawabku. Pak Usman memang cepat tanggap jika ada masalah. Di desa ini memang banyak kejadian seperti itu sejak dulu. Itu sebabnya orang luar enggan datang. Semua orang takut kecuali kamu. Kalau ada yang datang, besoknya pasti sudah keluar dari desa ini. Terang Pak Usman. Ya sudah, aku mau pulang dulu.
Nanti siang aku mau ke rumah sakit nemuin Sunarto. Ada saudaranya yang mau datang dari Jawa Timur. Ucapnya lagi. Njih Pak, semoga segalanya berjalan lancar. Jawabku lalu Pak Osman pergi meninggalkanku sendirian. Bersambung, nantikan kelanjutan ceritanya di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.